Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Maka di dalam kita mengikuti doa puasa 21 hari ini, saya harapkan Tuhan banyak berbicara pada kita, baik secara pribadi maupun korporat, pelayanan kita bersama. Tetapi kita lihat ada dua orang wanita yang mengalami multiplied grace. Di dalam pembacaan kita tentang kehidupan daripada Ruth. Yang pertama adalah Rahab, ibu daripada Boaz. Boaz konglomerat Bethlehem itu siapa ibunya? Ibunya adalah seorang yang disebut pelacur. Bahkan pakai terjemahan lama, perempuan sundal. Saudaraku, seorang bernama Rahab, dia adalah dari bangsa Kanaan. Kita melihat bagaimana Tuhan melarang pernikahan dengan secara eksplisit, secara jelas. Yang Tuhan bilang tidak boleh itu adalah dengan orang Kanaan. Sedih hati daripada Ishak dan Ribka, yaitu ketika putranya Esau menikahi dua perempuan Kanaan. Dan ketika melihat bahwa tidak menyenangkan orang tuanya, dia salah lagi. Dia mengambil putri daripada Ismail. Saudara yang kekasih Tuhan. Dan kemudian kita lihat Rahab, ya, seorang yang beriman. Tertulis dalam daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, Ibrani 11. Karena dia yaitu menerima dengan damai sejahtera dua orang pengintai. Dan kita tahu salah satu pengintainya adalah Salmon yang menjadi suaminya. Salah satu ya pahlawan nasional ya. Tetapi kita lihat bagaimana ketika dia menerima kedua pengintai itu. Ini yang keluar dari mulutnya. Aku percaya, kata Rasul Paulus, karena itu aku berkata-kata. Dari mana kita tahu orang beriman? Yang keluar dari mulutnya itu ketakutan atau sukacita. Orang yang bersukacita itu orang yang kuat. Dan kita tahu, the joy of the Lord is your strength. Dia berkata kepada mereka, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini pada kamu. Sekalipun Yeriko boleh bentengnya sangat tinggi, telah ditentukan. Ya, bahwa negeri ini akan diberikan kepadamu. Kita semua ngeri. Kami semua telah tawar hati. Hati kami telah meleleh mendengar Allahmu yang membuka laut Teberau. Bukan cuma itu, juga menyerahkan dua raja raksasa, Sihon dan Og. Siapa kita ini? Pada waktu saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rahab ini, saya bayangkan dengan 10 pengintai yang lain. Tahu siapa nama 10 pengintai yang lain? Tidak ada yang ingat. Tidak ada orang ingat nama pecundang. Tetapi Rahab mengalami multiplied grace. Bukan cuma dia diterima jadi jemaat Tuhan. Dia berkata, Tuhan pasti memberikan, tapi tolong bersumpah kepadaku supaya engkau ingat aku dan keluargaku. Rahab si pelacur, yaitu menyelamatkan seluruh keluarganya ketika dia menurunkan kedua pengintai itu. Dan sebagai tandanya ada tali berwarna kirmisi. Kirmisi itu warna apa? Warna darah. The blood of Christ. Darah daripada Yesus. Karena itu saudara yang kekasih Tuhan, jangan kalah dengan iman daripada Rahab. Lebih baik mantan pelacur daripada mantan pendeta. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dia mengalami multiplied grace. Dia menurunkan Boaz yang hebat. Lalu kemudian sampai kepada Isai dan kepada King David. Dan lanjut sampai Yusuf, yaitu menjadi suami pada Maria. Dan menjadi ayah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kiranya itu terjadi pada Anda. The year of multiplied grace. Haleluya. Amin.
Selamat pagi semua yang di RCC dan yang di rumah. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita sama-sama ada di sini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik Tuhan. Setiap hari kami mengecap kebaikan Tuhan, setiap hari kami melihat anugerah Tuhan bertambah-tambah dan itu semua lebih dari cukup Tuhan. Untuk kami menjalani apa yang harus kami jalani Tuhan Yesus setiap hari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan saat hari ini. Pagi hari ini Tuhan Yesus, hanya nama Yesus yang kami tinggikan, yang kami puji Tuhan. Engkau layak untuk terima semua sembah, syukur dan pujian dari hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami muji Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Yesus yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Yesus Rajaku. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, memuji Yesus. Sungguh indah, sungguh manis, baik Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami memuji, kami bersyukur Tuhan. Segala hormat, segala sembah, segala pujian hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Segala kehormatan, Yesus Raja kami yang berdaulat. Terima kasih, terima kasih. Kami umat-Mu, kami mau pandang Engkau Tuhan. Engkau yang bertata di atas segala pujian, hanya Kau yang layak Tuhan. Yesus, selalu baru kasih setia-Mu Tuhan, dan rahmat-Mu Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan syukur, sembah dan pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar
memandang kepadamu. Hanya Kau yang kami pandang Tuhan, dan kami tak akan goyah. Kekuatan yang baru Tuhan, kekuatan yang baru untuk melangkah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh Engkau besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Kau Yesusku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, amin. Sungguh besar. Kau Yesusku, Kau Yesusku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar. Jiwaku, mari nyanyikan sekali lagi. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Kau Yesusku, Kau Yesusku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar. Kau Yesusku, sungguh besar, sungguh besar. Kau Yesusku. Shalom, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, puji Tuhan kita kembali bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan.
Ayo, mari kita berdoa lebih dahulu, meminta hikmat Tuhan dan Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini semua tentang Engkau, maka hamba berdoa biarlah Engkau sendiri yang intervensi, memberikan pewahyuan, menyatakan isi hatimu, memberikan inspirasi, impresi buat kami lewat firman saat ini, sehingga kami semakin mengerti dan berjalan tepat sesuai kehendak Tuhan, tidak mengalami penyimpangan karena Engkau mengawal kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita masih dalam serial Chosen by the King. Dipilih oleh Sang Raja. Tema pengajaran bulan ini oleh seluruh Rock Ministry. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang dipilih oleh Sang Raja. Istri saya minggu lalu mengajar tentang dipilih dan tanggung jawab rohani. Sekarang saya mau sharing tentang bahaya pengabaian, ya. Dalam konteks tentunya dipilih. Pengabaian dalam banyak hal kurang disadari. Nyaris tidak disadari bahkan, ya. Oleh sebab itu ketika masa Covid hari-hari ini, salah satu yang sering disuarakan oleh pemerintah kita adalah jangan abai. Abai prokes ketat dan seterusnya. Pak Roni, orang tua rohani kita, Pak Roni Daud, itu seringkali memberikan ilustrasi bagaimana pengabaian kecil itu bisa merusak bahkan membunuh di kemudian hari. Dia sering cerita, ilustrasi tentang sebuah pesawat yang mengabaikan selisih beberapa derajat. Nah, gitu ya. Dari GPS-nya atau alat untuk memandu dia dalam penerbangannya. Jadi deviasi sekian derajat yang begitu kecil, itu kalau ditarik lurus sampai berjam-jam, berpuluh-puluh bahkan ratus kilometer, itu kemudian bisa menjadi penyimpangan yang sangat besar. Dan pesawat ini dalam cerita Pak Roni kemudian ditembak oleh senjata gitu untuk mengamankan teritorial dan meninggal semuanya. Jadi memang pengabaian itu selalu memang hal kecil. Dan selalu sekali lagi tidak disadari. Gagal sadar karena makanya disebut abai. Karena tidak disadari. Nah sekarang kita harus aware ya. Bahaya pengabaian. Apa hubungan dengan dipilih oleh Sang Raja dalam rangkaian pengajaran kita bulan ini? Saya tunjukin sebuah kisah di Alkitab yang menjadi bacaan kita minggu ini. Minggu kemarin. Kejadian 27 ayat 30. Tentang Ishak dan dua anaknya Yakub dan Esau. Ya, ayat 30 bilang, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Nah, sudah tahu latar belakang cerita ini kan? Jadi Ishak merasa dia sudah mendekati ajalnya dan dia bilang sama Esau, kakak Yakub, untuk kamu berburu, cari buruan dan masakan aku masakan yang enak sebab dia akan segera meninggal gitu ya. Dan Esau pergi berburu untuk mencari buruan dan memasakkan masakan yang enak dan Ishak bilang begini, kalau setelah itu kamu akan mendapatkan hak kesulungan sebab aku akan memberkati engkau. Jadi semakin semangat nih Esau untuk cari buruan karena akan mendapatkan blessing firstborn ya, hak kesulungan. Dan itu privacy, privilege. Secara khusus ya, privilege untuk Esau ya, karena dia adalah anak sulung gitu. Jadi semangatlah dia untuk cari buruan. Sudah tahu kan kisahnya yang kita baca barusan? Jadi setelah Ishak memberkati Yakub karena kemudian Yakub oleh ibunya disuruh berpura-pura jadi Esau, masak masakan yang enak untuk mendapatkan blessing
Esau gitu ya. Blessing kesulungan kakaknya. Jadi Yakub menipu ayahnya, singkatnya begitu ya. Dia berupa Esau karena memang mereka punya model beda sekali. Esau kekar, besar, dan kasar gitu kan. Jadi si Yakub menipu ya, dia berpura-pura karena Ishak sudah matanya sudah nggak jelas. Jadi dia berpura-pura jadi Esau. Dan sukses. Ishak ayahnya bisa dibohongin oleh Yakub atas saran ibunya. Jadi ini kisah yang kacau sekali ya untuk perebutan hak kesulungan ini. Sukses walaupun Ishak sempat curiga kalau dia bilang suaranya suara Esau, tapi kalau badannya baunya ya bau Yakub, suaranya suara Yakub, tapi baunya dan bentuknya itu Esau gitu. Jadi kok suara Yakub, kok modelnya Esau katanya Ishak. Tapi tetap dia berkati juga, sudah dikasih makan soalnya. Nah jadi ketika Yakub habis diberkati, ayat yang baru kita baca, Esau masuk dari berburu. Ini yang terjadi ya, 31. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan. Masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati." Wah, jadi tragedi di sini terjadi ya. Apa yang saya sebut kemudian itu menjadi sebuah kemalangan bagi Esau. Ayat 34 kan begini, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkati aku ini juga ya Bapa." Jadi ini sebuah raungan, sebuah teriakan keputusasaan, teriakan yang menyedihkan dari Esau. Karena blessing kesulungannya sudah diambil adiknya. Ya, meraung-raung sangat keras, hatinya pedih. Nasi sudah jadi bubur, ya istilahnya begitu. Kemudian kisah ini suka disebut sebagai Brennebon, tragedi ya. Brennebon atau kacang merah. Ya, sedikit informasi, Brennebon, orang Manado suka bilang kacang merah Brennebon itu dari bahasa Belanda Bruine bonen ya. Jadi kacang coklat atau kacang merah gitu. Ini tragedi kacang merah di mana seseorang yang harusnya mendapatkan privilege private, hak kesulungan, yaitu Esau, tapi bisa tercuri, bisa hilang. Kenapa? Apa hubungannya dengan pengabaian? Kan ini yang nipu adalah Yakub. Yakub kan nipu Esau. Kok disebut sebagai pengabaian? Apa hubungannya dengan pelajaran sekarang? Nah, mari saya beritahu kepada kita semua, ini kisah menarik karena sebenarnya kejadian dari yang kita baca barusan itu tidak begitu saja terjadi. Jauh hari sebelumnya, memang sebenarnya Esau sudah menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Itu yang disebut dengan Brennebon tragedi. Tragedi kacang merah. Saya mau kita flashback sebentar, mundur 2 pasal. Kejadian pasal 25, ayat 29. Inilah hubungannya dengan pengabaian. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Capek, lelah, dan pasti lapar ya. Kata Esau kepada Yakub, adiknya ya, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu ya, Brennebon ya, karena aku lelah." Itu sebabnya namanya disebutkan Edom atau merah, kacang merah itu ya. Tetapi kata Yakub, nah di sini mahirnya Yakub ya. Di sini belum ada suasana tipu menipu, cuman Yakub lebih mahir aja.
Mungkin dia tahu kelemahan kakaknya. Dia bilang, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, terjadi sebuah transaksi di sini kan. Nggak tahu bercanda nggak bercanda, tapi saya percaya Yakub serius tuh. Memanfaatkan situasi. Ngomong sama kakaknya, jual dulu dong hak kesulunganmu. Gitu. Coba lihat ayat 32. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Aduh, jadi Yakub benar-benar mau ada legal standing. Dia benar-benar tidak mau cuma janji, sudah sumpah. Nah, sumpah ini yang kemudian seperti menjadi kutuk seolah-olah bagi Esau. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah yang sampai sekarang Brennebon itu sama roti itu lebih cocok, apalagi roti kering gitu. Kalau kita makan-makan di tempat-tempat yang lebih spesial, biasanya ada makanan pembuka seperti itu. Brennebon sama roti atau roti kering. Wah, enak banget tinggal dicocol ya. Dan ini idenya dari sini. Roti dan kacang merah itu diberikan kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Kalau saya ingin menambahkan, dia pergi begitu saja. Makanya dikatakan Alkitab, demikianlah, nah di sini dia, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ayo baca sama-sama. Demikianlah Esau, baca, memandang ringan hak kesulungan itu. Katakan sama-sama, memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi, saudara dikasih Tuhan, alasan utama pengabaian dalam kasus ini yang kemudian menjadi tidak hanya berbahaya, tapi benar-benar menjadi tragedi bagi Esau. Alasan utamanya di ayat 34 tadi. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi alasan utama pengabaian adalah selalu memandang ringan. Nah, di sini poinnya sekarang. Di sini, setelah latar belakang yang cukup panjang tentang Ishak, Esau, dan Yakub yang kita sudah lihat sebentar highlightnya, poinnya adalah di sini. Bahwa pengabaian selalu mulai dengan memandang ringan, memandang remeh. Tidak memandang serius pada sesuatu. Yang kemudian hari bisa menjadi tragedi. Itulah sebabnya judulnya adalah bahaya pengabaian. Mungkin lebih tepat juga tragedi pengabaian. Paradoks yang bisa kita lihat adalah ini. Yang didapat Yakub lebih banyak dari yang dia berikan. Atau bayar. Dia cuma bayar kacang merah, Brennebon, Brunibonen. Cuman itu yang dia bayarkan kepada Esau. Tapi yang dia dapat apa? Hak kesulungan. Dan legal standing pakai sumpah. Sebaliknya, yang didapat Esau jauh lebih kecil dari yang dia berikan. Gitu. Dia cuma dapat Brunebonen dan roti. Tapi dia bayar pakai apa? Hak kesulungan. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah prinsip bahwa pengabaian membuat seseorang membayar lebih mahal dari yang didapatkannya. Sekaligus ingin juga saya bilang bahwa bahaya pengabaian adalah pengabaian membuat seseorang membayar lebih mahal dari yang didapatkannya. Gitu, saudara dikasih Tuhan ya. Itulah kenapa penting kita bicarakan ini. Saudara bisa cari uang yang banyak, mendapat prestasi yang luar biasa, jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, tapi dalam rangka pengejaran terhadap prestasi, reputasi, dan uang itu, banyak saya melihat fakta, dia membayar mahal karena dia membayarnya dengan hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan anak istrinya. Dia dapat mobil, dia dapat uang yang banyak, dapat jabatan, dapat pangkat, tapi dia kehilangan hubungan dengan istri, dengan anak. Mereka masih satu rumah, tapi sudah kehilangan hubungan, kehilangan bonding, kehilangan kesehatian,
kehilangan sorga di bumi, di dalam rumah. Jadi itu namanya tragedi pengabaian. Anda mungkin bisa dapat banyak, tapi yang Anda bayar mungkin jauh lebih besar. Itu bahaya pengabaian. Bentuk-bentuk umum pengabaian, misalnya apa? Pengabaian terhadap disiplin rohani, kalau kita konteks gereja, konteks pertumbuhan rohani, pengabaian disiplin rohani itu membuat kita membayar sangat mahal. Karena mungkin kita merasa dengan kita mengabaikan disiplin rohani, kita bisa mendapatkan kelegaan, space, nggak banyak aturan, nggak terlalu diatur, makan diatur, ngomong diatur. Kita merasa lebih merdeka kalau nggak ada disiplin rohani, nggak ada yang ngatur, nggak diatur-atur. Mesbah pagi, baca Alkitab, waduh, rugi waktu atau rugi kenyamanan. Jadi mungkin Anda mendapatkan kenyamanan untuk tidak berdisiplin, Anda mendapatkan lebih kebebasan karena tidak ada disiplin. Tapi dengan tidak disiplin, mungkin Anda mendapat itu, tapi di kemudian hari kita bisa membayar sangat mahal karena nggak disiplin rohani akan berakibat banyak hal untuk kerohanian kita, untuk iman kita, dan nanti tumbalnya ya pasti anak istri, kita sendiri, bisnis kita, banyak tumbalnya karena tidak belajar disiplin rohani. Maka disiplin rohani sudah dikasih Tuhan karena itu akan setimpal dengan akan kita dapatkan. Jangan tukarkan dengan Bruni Bonen, gitu sudah dikasih Tuhan ya. Disiplin rohani penting, itu mahal. Jangan tukarkan dengan Bruni Bonen. Jangan tukarkan dengan kelegaan sementara, sesaat. Oke, konteks barusan ini kita misalnya puasa Daniel. Cuma 21 hari, kita punya jatah hidup berapa sih dalam 1 tahun? Nah, tapi cuma 21 hari untuk berdisiplin. Sebenarnya itu terlalu kecil dibandingin dengan hari-hari yang kita punya dalam 1 tahun. Tapi dampak yang kita dapat misalnya menguasai 21 hari, wah itu dampaknya besar sekali tentang penguasaan diri, tentang hidup sehat mungkin, tentang banyak hal. Bentuk pengabaian yang lain misalnya didikan rohani terhadap anak. Orang tua yang malas didik anaknya untuk disiplin rohani, untuk berkomsel misalnya, untuk beribadah, tertib beribadah, didik anaknya baca Alkitab, punya disiplin-disiplin dan melatih beribadah. Kelihatannya itu membuat kita membayar apa? Membayar emosi kita untuk mendisiplin, membayar effort kita untuk disiplin anak, membayar waktu kita, membayar energi kita untuk disiplin anak. Kelihatannya kita bayar mahal, padahal enggak. Dibandingin dengan yang kita dapat ketika anak kita disiplin secara rohani dan anak-anak yang terdidik secara rohani punya iman yang luar biasa di kemudian hari, itu akan menjadi blessing buat kita. Yang kita dapat jauh lebih besar daripada yang kita berikan. Tapi karena pengabaian terhadap didikan buat anak-anak, akhirnya yang kita bayarkan justru lebih besar daripada yang kita dapatkan. Gitu, sudah dikasih Tuhan ya. Kita bayarnya terlalu mahal karena anak tidak takut Tuhan, anak salah bergaul, bayarannya mahal. Karena kita tidak mau memberikan waktu, tidak mau memberikan effort untuk mendidik, untuk peduli, ngarahin anak, baca Alkitab, ikut ibadah, ikut komsel, dan seterusnya. Padahal itu hal-hal yang sebenarnya dibandingin dengan apa yang didapat nanti, sebenarnya jauh lebih besar. Cuman kita tidak mau bayar, kita mengabaikan, kita pikir itu hal kecil. Yang paling banyak adalah pengabaian kesehatan dan pola hidup. Ya kan? Gaya hidup, pola makan, pola istirahat, pola stres, nggak diatur. Pola makan, terus nafsunya nggak pernah mau dikuasai, nafsu makan. Siapa bilang makan enak itu nggak suka? Saya juga suka makan enak. Tapi hati-hati kalau enggak dikuasai. Makan enak enggak selalu tidak sehat, saya setuju ya. Ada orang makan enaknya makan durian. Nah itu makan durian kan makan enak bagi mereka. Saya bukan makan enak. Jadi itu relatif melihat makan enak. Namun tidak menguasai diri dengan pola makan, pola hidup. Akhirnya kita membayar mahal ketika kita divonis penyakit-penyakit kronis di kemudian hari. Mari bayarlah, effortlah sedikit tentang gaya hidup yang lebih disiplin untuk
Misalnya exercise, latihan, gerak badan, tidur, jangan begadang misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pengabaian kecil yang kemudian kita membayar terlalu mahal di kemudian hari. Pergaulan yang tidak sehat. Itu sebuah pengabaian. Cuman itu kok yang diomongi. Kita bergaul dengan orang yang dengan mulut yang tidak sehat, nilai yang tidak sehat, sikap yang tidak sehat, yang benar-benar tidak sesuai iman, dan kita anggap itu hal kecil. Kita memandang ringan seperti Esau memandang ringan Bruni Bonen dan hak kesulungannya itu. Nah, di kemudian hari kita menjadi orang yang bertumbuh dengan pribadi yang salah. Kenapa? Memandang ringan pergaulan yang tidak sehat. Pengelolaan keuangan misalnya. Kita memandang ringan mengelola keuangan. Yang kemudian hari kita mengalami kesulitan keuangan. Waktu kita punya uang, kita abai. Kita lalai untuk ngatur. Semua dihabiskan untuk hal-hal yang sementara. Oleh sebab itu, saya ingin tunjukin kepada kita semua ada dua ciri utama pengabaian. Nomor satu, berdasarkan apa yang kita baca, ciri pertama pengabaian adalah tidak berpikir akibat. Orientasinya sesaat, bukan masa depan, apalagi pada kekekalan. Kemarin kita belajar untuk berorientasi pada kekekalan, bukan pada kesementaraan. Nah, orang yang suka mengabaikan, ciri yang pertama itu seperti ayat 32 tadi. Esau bilang, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Yakub bilang bersumpah dahulu, bersumpahlah Esau. Kemudian dijual hak kesulungannya. Dia tidak pikir panjang, dia berpikir sesaat. Kenapa? Gua lapar, gua capek. Mana itu? Bruni Bonen, Brennebon, kacang merah. Mana? Lapar. Hak kesulungan Apa hak kesulungan? Entar juga gua mati kok. Lihat itu, sudah dikasih Tuhan. Dalam banyak hal, praktek seperti ini suka kita lakukan. Tidak berpikir panjang tentang bisnis kita. Jadi sikat semua hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting cuan, yang penting untung, yang penting dapat hari seperti ini mau melakukan firman Tuhan. Pikirnya sesaat, tidak pikir panjang. Di kemudian hari itu menjadi hal negatif. Menjadi track record yang aib di kemudian hari. Orang-orang yang suka jatuh dalam perselingkuhan, perjinahan, itu kan tidak berpikir akibat. Hanya untuk orientasi sesaat, tidak menguasai nafsunya sesaat itu. Nah gitu. Tidak pikir masa depan, apalagi pada kekekalan. Jadi ciri utama orang yang suka mengabaikan adalah menganggap ringan, memandang ringan, menganggap remeh. Tidak berpikir akibat. Sekali lagi, katakan sama-sama dengan saya, tidak berpikir akibat. Mari mulailah berpikir akibat. Sekali lagi ya, mulailah berpikir akibat ketika Anda mau melakukan sesuatu. Jangan memandang ringan, pikir ya. Jangan orientasinya cuma sesaat, hanya untuk diri sendiri, hanya untuk perasaan diri sendiri. Kemudian mengumbar semua emosi, semua nafsu diumbar demi ini perasaan mau dipenuhin gitu. Jangan ya. Jangan egois dengan perasaan terus mengorbankan anak istri atau suami. Jangan mengorbankan generasi di bawah kita hanya karena ego kita sesaat. Jangan. Bayar aja, kalau mau disiplin rohaninya disiplin. Kalau mau banyak hal yang kita perlu bayar. Nanti yang kita dapatkan itu setimpal yang kita dapatkan. Jangan sampai kita membayar terlalu mahal karena hal kecil yang tidak mau kita berikan. Mari, itu bukan hal kecil. Disiplin rohani bukan hal kecil. Baca Alkitab bukan hal kecil itu. Mesbah bukan hal kecil. Puasa itu bukan hal kecil. Nanti akhir tahun ini 2022, sebelum masuk tahun depan 2023, saya benar-benar mau campaign. Selama ini tidak campaign. Saya mau kampanye puasa Daniel. Karena setelah bertahun-tahun saya mengikuti bersama keluarga, termasuk anak-anak saya loh, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Apakah anak-anak pendeta? Sekali lagi tidak. Karena saya mau anak saya terlatih, makanya saya latih. Mumpung itu sama-sama satu tanggal, dilakukan sama-sama supaya rame-rame gitu. Supaya makanannya tidak ada 2 menu gitu di rumah. Nah, kira-kira gitu. Jadi setelah saya menjalani bertahun-tahun bersama anak-anak saya, termasuk anak saya yang paling kecil, sejak puasa Daniel diadakan dia masih SD angka besar ya, kelas 5, kelas 6, sudah mulai dilatih untuk ikut puasa Daniel.
Karena puasa Daniel tidak membunuh orang kan, puasa Daniel cuma dilatih aja. Kan yang masak mama kan, jadi kalau anak kelas 4, kelas 3 ikut puasa Daniel sebenarnya nggak ada masalah. Karena yang masak kan anak. Latih aja sejak kecil, kenapa enggak? Saya melatih mereka sejak kecil. Dan itu menjadi budaya kita, gitu, dikasih Tuhan. Yang berat itu sekali lagi karena diadakan tanggal 1, pas lagi tahun baru lagi makan-makan enak. Justru penguasaan diri penting di situ. Waktu kita bisa kalahkan tanggal 1, itu menang banyak kita sebenarnya. Ya. Jadi akhir tahun saya mau campaign, saya mau rame-rame. Nanti tanggal 22 pembukaan Komsel, itu menjadi budaya baru buat kita. Setiap 22 Januari pembukaan Komsel kita bawa makan rame-rame ya, bukan balas dendam. Iya, balas dendam juga gitu ya. Tapi maksudnya untuk merayakan kemenangan kita menguasai di 21 hari. Jadi siap-siap akhir tahun saya mau kampanye untuk kita sama-sama tidak mengabaikan, tidak memandang ringan disiplin rohani, penguasaan diri. Dan itu salah satu fasilitas gereja untuk kita latihan sama-sama. Jadi ciri utama yang pertama adalah tidak berpikir akibat. Mari berpikirlah akibat untuk semua yang kita kerjakan. Jangan menjadi orang yang tidak tertib dan mengabaikan keteraturan. Nanti sudah diatur, kita hancurkan, kita rusak, ada antrian, kita rusak. Jangan mudah menggampangkan. Nomor 2, ini. Masuk pada poinnya. Ciri utama yang kedua adalah biasanya mau cepat, nggak mau repot, menggampangkan. Itu dia. Ayat 30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Jadi Esau menganggap ringan, menggampangkan hak kesulungan, nggak mau repot-repot. Ketika dikasih, istilahnya gini, ketika Yakub bilang, bayar dulu dengan hak kesulungan. Kira-kira begini, mendingan Esau repot masak sendiri deh. Repot aja masak sendiri daripada masak yang gua bayar hak kesulungan. Menang banyak dong elu, gitu kan, son dikasih Tuhan. Jadi mari son dikasih Tuhan. Saya mau, jangan nggak mau repot. Artinya, benar kadang-kadang siapa yang mau repot, siapa yang mau ribet, benar. Tapi kalau itu bagus untuk masa depan, repot dikit nggak apa-apa. Saya baru sharing kepada salah satu keluarga rohani bagaimana saya agak repot ngurus marga kilapong saya. Karena rupanya secara resmi saya baru pakai kilapong itu baru 2 bulan. Baru 3 bulan, saya lupa tanggalnya. Tapi belum lama, sekitar 3 bulan. Saya baru resmi herald kilapong, yang kilapongnya itu benar-benar tercatat di catatan sipil. Karena ternyata saya selama ini, ya herald kilapong tanpa marga di dalam catatan sipil. Ya, memang kebanyakan orang Manado biasanya begitu. Cuma nama, karena marga itu otomatis, biasanya nggak terlalu dipikirin. Tapi kalau sudah urusan-urusan imigrasi, urusan-urusan administrasi yang apalagi sekarang sudah serba elektronik, itu menjadi masalah. Jadi kemarin saya ada urusan-urusan dalam hubungan dengan catatan sipil, dalam urusan dengan surat-surat, saya stuck di situ karena marga kilapong saya nggak ada ternyata, cuman herald aja. Gitu. Kemudian saya harus repot urus dari RT, lurah, camat, masuk pengadilan, minta Pastor Yunus, Pastor Denny jadi saksi saya supaya kilapong saya dapatkan gitu ya. Alasannya kenapa pakai kilapong? Karena saya adalah orang Manado, orang Minasa, punya nama keluarga. Saya kasih alasan-alasan di situ. Kemudian sudah dikenal dengan marga ini di kependetaan saya dan seterusnya. Dan saya sudah diketok palu, saya sudah resmi herald kilapong. Repot ngurusnya, tapi nggak apa-apa untuk masa depan. Jadi ada keluarga rohani kemarin, ada namanya agak sedikit salah, ada selisih dengan catatan sipil, saya bilang mendingan diurus daripada nanti di kemudian hari anak-anak repot. Karena sekarang sebentar lagi serba otomatisasi, serba elektronik, nanti waktu dikonfirmasi tidak diakui sebagai anak kita misalnya, karena ada selisih nama di situ. Mendingan perbaiki dari sekarang. Jadi ya, dia kelihatannya mau repot, mau ngurus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, supaya yang kita dapatkan di kemudian hari, worth it. Jangan kita nggak mau berikan kerepotan sesaat untuk membayar mahal apa yang kita akan bayarkan di kemudian hari. Nggak apa-apa lah repot dikit. Ya, istilah nggak mau repot, nggak mau ribet, kadang-kadang tidak menguntungkan buat kita, yang membuat kita memandang ringan hal-hal yang serius. Gara-gara nggak mau repot, hal serius kita pandang ringan. Gara-gara nggak mau repot, saya kadang-kadang suka handphone jatuh karena nggak mau repot, semua di satu tangan. Sekarang saya nggak mau karena sudah berapa kali jatuh handphone, suka pecah dia punya display, saya masukkan di kantong sebentar, saya tunggu sebentar, saya masukin supaya saya nggak mau repot. Kadang-kadang semua di tangan sambil buka pintu, buka kunci, semua di tangan dan jatuh kena keramik misalnya gitu. Nggak apa-apa, repot sebentar supaya nanti kalau handphonenya jatuh,
Nggak perlu saya repot bayar waktu lebih banyak untuk keluarkan uang lagi atau datang lagi ke tempat servis, butuh waktu banyak. Nggak apa-apa. Anda menunggu di antrian mobil yang panjang daripada Anda naik motor selap-selip karena nggak mau repot untuk menunggu, kemudian kita nabrak karena kita melanggar rambu, yang kemudian membuat kita membayar waktu lebih banyak di rumah sakit karena 1-2 menit yang kita ndak mau repot itu, 5 menit yang ndak mau repot itu, mendingan sabar sedikit. Kenapa sih gitu ya? Untuk ndak kita langgar semua, kita lewatin semua, rambu kita lewatin, kadang-kadang 2 jalur, di sini sama 1 arah, kita lewat yang cuma 1 arah itu, demi ndak mau repot. Nah itu yang dikasih Tuhan ya. Jadi yang pertama adalah ndak berpikir akibat, orientasi saat, tidak mandang masa depan. Yang kedua, mau cepat, nggak mau repot, menggampangkan. Itu ciri pengabaian dan kita akan membayar sangat mahal di kemudian hari karena mengabaikan hal kecil. Saya selesai dengan 2 langkah penting untuk menghindari sikap pengabaian. 1, latih beribadah, disiplin rohani. Disiplin rohani akan bisa menjawab semuanya. Disiplin rohani penting karena dia akan tolong kita untuk bersikap dalam banyak hal. Jadi sebenarnya 1 untuk semua, ya. One for all, itu disiplin rohani. Kalau Anda latih disiplin rohani, Anda akan terlatih dalam bersikap untuk attitude, semua akan menolong. Maka disiplinlah rohani. Alkitab bilang latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. One for all, karena mengandung janji. Jadi latihlah diri beribadah. Jadi kalau mesbah latih, wah tiap hari, tiap tahun baca Alkitab terus, baca gimana, semua sampai kapan Pak Herol? Latih, itu bagus buat kita baca Alkitab. Karena apa? Yang kita dapatkan lebih banyak, disiplin, menahan diri. Aduh mau cepat-cepat ini bangun, baca Alkitab dulu. Kadang-kadang mau tidur lebih cepat supaya besok bangun lebih cepat, baca Alkitab dulu untuk ada kegiatan yang lebih penting. Kadang-kadang kita tidak bisa lagi baca Alkitab. Kita berkegiatan, tapi karena kita mau disiplin, di sela-sela itu kita buka Alkitab, kita harus selesaikan bacaan Alkitab hari ini. Itu bagus daripada tidak ada yang menahan kita. Tidak menguasai diri kita, jadi omongan nggak dikuasai, perut nggak dikuasai, semua nggak dikuasai. Kenapa? Tidak pernah melatih diri dalam hal-hal rohani, akan berakibat semua yang jasmani nggak ada yang nahan. Nggak ada yang nahan, kita membayar sangat mahal di kemudian hari karena tidak mau nahan diri. Kenapa tidak nahan diri? Hal rohani pun nggak didisiplin. Kenapa hal rohani? Karena hal rohani bicara sorga, neraka gitu ya istilahnya ya. Itu aja kita nggak mau disiplin, apalagi yang lain. Makanya kalau kita disiplin rohani itu bermanfaat tuh banyak hal. Katakan banyak hal. Disiplin rohani lah saudara. Bacalah Alkitab, itu penting. Bukan untuk siapa? Untuk Pak Herol? Untuk Tuhan? Enggak, untuk kita itu baca Alkitab. Bukan hanya karena Taurat, karena kita belajar untuk menguasai diri. Sekarang mau melangkah, wah gitu. Harus baca dulu. Mesbah pribadi, itu disiplin semua. Kenapa sih nggak mau dibayar? Saya berdoa, semua keluarga rohaniku mau bayar itu, supaya kita nggak perlu bayar terlalu mahal di kemudian hari. Brunebonen, nggak mau kita bayar harga, kita kasih dengan hak kesulungan, tanda kutip di masa depan. Membayar terlalu mahal. Anak-anak kita, kesehatan kita, hubungan-hubungan kita, karena mulut nggak dikuasai, hubungan hancur, hubungan rusak. Nggak dikuasai itu omongan tuh. Kenapa nggak dikuasai? Nggak pernah dilatih untuk dikuasai. Saudara sendiri akan membayar terlalu mahal. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan hubungan dengan anak, anak benci sama kita. Gitu, kehilangan pekerjaan. Karena nggak menguasai diri terhadap rupiah. Kita manipulasi di komputer kita, uang kantor misalnya. Apalagi uang gereja, sudah dikasih Tuhan. Wah parah sekali sudah dikasih Tuhan. Karena nggak menguasai diri dalam disiplin rohani. Yang terakhir adalah kita sendirian, kita tidak punya komunitas keluarga rohani. Milikilah komunitas keluarga rohani. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan seterusnya 19 bilang Yakobus pasal 5, saudaraku jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwanya. Jadi kita perlu ada orang-orang yang menyelamatkan jiwa kita, yang kasih ingat kita. Perlu. Nggak bisa mengandalkan khotbah seperti ini seminggu sekali. Pun nggak selalu khotbah tentang pengabaian ini selalu akan ada. Perlu ada orang yang ingatin kita dalam perjalanan kita. Maka berkomselah, berkakalah, berkomsalah, punyalah komunitas rohani yang belum bergereja, bergerejalah. Sekarang sudah mulai mending misalnya di Balikpapan, on-site, berkumpullah, bertemu dengan yang lain, tapi jangan terjadi kerumunan. Berkumpul boleh, tapi jangan kerumunan. Itu sebabnya kita tidak mau di gereja ada kerumunan, tapi ada perkumpulan.
Apa bedanya ya? Kerumunan jumlah yang masif, yang besar, dan kita menghindari itu. Kita jaga prokes, kuota, ruangan, Novotel, RCC kita ini supaya tetap tidak melanggar prokes dan tidak membuat kerumunan. Tapi kita berkumpul. Makanya gereja membuat jam-jam ibadah 2 kali supaya terjadi pemecahan konsentrasi kedatangan umat atau orang yang mau beribadah. Nah, itu 2 ya. Yang pertama, ingat, latihlah dirimu beribadah, disiplin rohani. Kalau ada ajakan puasa, ajakan baca Alkitab, mesbah pribadi, ikutin deh. Jangan curiga siapa-siapa. Itu untuk saudara, bukan untuk siapa-siapa. Yang kedua, jangan sendirian. Ada orang yang ingatin kita. Nah, makanya orang-orang yang perlu kita kenal, bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang di sini. Nah, makanya kenapa syaratnya di Komsel dan Komsal. Karena kita sudah sepakat dalam pengajaran, dalam perjalanan iman. Di situ kita diingat-ingatin karena satu keluarga rohani, satu Komsel, jadi lebih mudah. Bertemanlah dengan banyak orang tapi bergaulnya pilih-pilih. Kita perlu pergaulan rohani yang ingatin kita supaya menyelamatkan jiwa kita. Saya harap ini bisa menolong saudara. Mari jangan mengabaikan hal-hal penting dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak tahu itu penting, setidaknya kita tidak mengabaikan banyak hal supaya kita tidak membayar terlalu mahal di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah ini berbicara buat kami semua, untuk kami benar-benar memastikan bahwa kami menguasai diri kami, tidak memandang ringan apapun. Kami adalah orang-orang yang tidak memandang gampang atau menggampangkan. Mungkin sedikit kami akan repot, tapi kami tahu bahwa kami tidak perlu membayar terlalu mahal di kemudian hari, hanya karena kami harus melakukan beberapa hal yang seringkali merepotkan kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami berpikir kekekalan, berpikir akibat. Sehingga kami hati-hati di dalam setiap keputusan kami dalam kehidupan kami. Kami berpikir akibat, tidak berpikir sesaat, nafsu sesaat. Tapi kami berpikir akibat, berpikir masa depan, dan berpikir kekekalan. Bapa, meteraikan firman-Mu, kami sangat bersuka cita untuk firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pada hari ini tanggal 21 di Rock Home kita masih melaksanakan kegiatan dalam arti pengeboran masih dalam dikerjakan, dan hari ini tanggal 21 kita sudah menyelesaikan 87 bore pile, dan kita masih membutuhkan sangat banyak lagi bahan-bahan material yang sangat kita perlukan. Hari ini kita juga perlu besi, terutama besi 16 yang sudah menipis, semen kurang lebih kita juga perlu 1000. Nah, mari ayo kita sama-sama untuk menanggung beban ini, sama-sama peduli akan rumah kita di dalam Rock Home ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan segera perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu. Dan sekali lagi tanpa henti-henti kita ingatkan bahwa selalu Rock Center menyiapkan paket perjamuan kudus seperti ini, sudah diplastikin. Bapak Ibu kapan saja bisa datang karena saya taruh di depan pintu gereja, pintu Rock Center, untuk Anda mudah mengaksesnya. Paling malam biasanya jam 9 malam tuh masih di depan. Kalau jam 9 malam saya sudah bawa masuk biasanya. Jadi kalau jam 10 biasanya sudah nggak ada. Tapi paling pagi biasanya Ibu Yanti bangun sekitar jam 5, jam 6, jam 7 rata-rata kita sudah keluarkan itu di depan pintu. Jadi ambillah paket, ambil yang banyak juga boleh kalau nggak mau bolak-balik ya. Untuk misalnya sebulan punya atau 2 bulan punya bahkan, it's okay, nggak apa-apa, ambil aja. Tapi karena keadaan sudah semakin baik,
Tidak apa-apa juga, saya mengundang, mari datang ke onsite di RCC Novotel ya. Mari kita akan perjamuan kudus. Kalau sudah disiapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan melakukan ini dengan mata yang tertuju kepadamu. Kami selalu lakukan ini karena kami punya iman kepada Kristus, supaya firman yang kami dengar dimeteraikan oleh darah Kristus. Sekaligus kami mendedikasikan hidup kami untuk selalu jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan roti saudara. Dan setiap kali kita melakukan ini, kita akan selalu mengingat 3 hal. Yang pertama, katakan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua apa? Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh kita. Yang ketiga apa? Supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Dan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Gereja, saudara, bukankah roti perjanjian yang kita angkat tinggi ucapan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Siapkan anggur saudara. Mari taruh iman kepada Tuhan. Anda yang sedang sakit, pandang Tuhan. Dan berimanlah dengan perjamuan kudus ini oleh bilur-bilur darah Yesus. Kita disembuhkan. Anda yang bimbang, Anda yang punya masalah-masalah tertentu, Anda yang ragu, bahkan ketakutan, mari datang pada Tuhan. Kita memandang Tuhan. Kita bersekutu dengan darah Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, kata Tuhan. Dan kata Tuhan, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi, kita ucapkan syukur nih. Sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus. Amin. Amin. Mari terima kesembuhan, terima peneguhan, kekuatan, penghiburan, sukacita bahkan damai sejahtera oleh iman kita kepada Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau benar-benar menghargai kami. Siapapun kami, keadaan kami, latar belakang kami, mungkin kami merasa orang kecil, orang hina bahkan. Engkau tidak mengabaikan kami. Engkau memandang kami berharga Tuhan. Dan karena itu Engkau membayar dengan tubuh dan darah-Mu. Sebegitu berharganya kami dan kami menghargainya. Kami bahkan bersyukur karena itu. Engkau benar-benar mengangkat kehidupan kami dengan mengorbankan diri-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara, mari kita akan segera selesai dalam ibadah kita sekarang. Saya juga mau ingatkan bahwa Komsel KK sudah dimulai minggu ini. Silahkan merapat di komsel masing-masing. Yang di luar kota silahkan cari keluarga rohani untuk mendapatkan link Zoom di Balikpapan. Dan kita akan berkomsel lagi, berkaka lagi. Dan setiap hari Jumat jam 3 sore selalu ada doa syafaat di Rock Home. Anda yang di Balikpapan bisa datang ke sana, tapi memang agak bayar harga sedikit untuk turun ke bawah. Dan doanya cuma 1 jam. Ya, saya langsung memimpin doa itu. Kita akan berdoa syafaat di sana. Mari kita akan sama-sama menyelesaikan ibadah ini. Namun sebelumnya kita akan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan syukur atau taburan-taburan kita. Juga khususnya kepada Rock Home, kita akan berikan semua dengan sukacita. Oke, mari kita akan berdoa sama-sama untuk persembahan ini.
dan sekaligus kita akan bersyafaat dan menerima doa berkat. Mari saudara dikasih Tuhan. Bapa, kami memberikan ini dengan syukur sebagai ekspresi kasih kami juga kepadamu dan tanda ketaatan kami. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, bahwa yang menaburlah yang akan menuai. Ya dan amin janji-Mu ini. Tapi lebih dari itu juga, kami memberikannya bukan saja supaya kami menuai atau diberkati, tapi dengan iman ingin kami katakan bahwa kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan syukur nih, untuk perpuluhan yang kami kembalikan, atau bahkan untuk pembangunan Rockhome. Kami lakukan semua dengan mata tertuju kepadamu. Tuhan, kami mengangkat tangan buat Indonesia di tengah-tengah lonjakan kasus COVID akibat Omikron. Kami berdoa tidak terjadi gelombang ketiga, artinya tidak terjadi jumlah infeksi yang besar. Kami berdoa seperti saat ini masih terkendali dan akan terus terkendali. Terinfeksinya tidak akan banyak. Balikpapan kami jaga dengan doa kami, supaya kalaupun ada Tuhan tersingkapkan, sehingga benar-benar kondisi Balikpapan tetap baik, bahkan tidak terjadi peningkatan, bahkan kembali ke zona hijau. Bagimu dari mustahil. Sebab itu kami doakan supaya pemerintah diberikan ketegasan, hikmat, strategi yang tepat jitu, sehingga benar-benar bisa melindungi satu dengan yang lain, masyarakat kota ini dan bangsa ini. Kami doakan Tuhan supaya seluruh warga Balikpapan, warga Indonesia, mau tidak abai pada prokes, tetap menjaga. Yang belum vaksin tetap akan berusaha mencari vaksin atau booster, sehingga kami semua bisa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk saling menjaga. Dan Tuhan memberkati Indonesia, Balikpapan, dan kembali pulih ekonominya oleh karena kemurahan Tuhan ada di situ. 2022 kami berdoa Tuhan terjadi pemulihan ekonomi, baik di Indonesia maupun Balikpapan. Kami doakan supaya dampak akibat IKN sudah diketuk palu dan terjadi pembangunan atau mulai kedatangan orang untuk proses ini. Kami berdoa Balikpapan tetap kondusif. Bahkan orang-orang ini tidak hanya mencari uang, kami doakan mereka akan menemukan Tuhan ketika mereka datang ke Balikpapan dan dalam proyek IKN ini. Pakai gerejamu Tuhan, pakai kami Rock Balikpapan juga untuk bisa melayani mereka dan menuai mereka bagi kerajaan surga diperluas. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat, mereka yang sakit, mereka yang bergumul Tuhan, biarlah kemurahan-Mu turun atas mereka. Mereka percaya, mereka juga menjadi bagian yang akan mengalami pelipat gandaan kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan. Yang sakit aku berdoa oleh bilu-bilu darah Yesus, aku menyatakan kesembuhan terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Bagian sakit mereka yang belum sembuh-sembuh Tuhan, aku berdoa mereka mengalami kesembuhan. Tapi lebih dari itu mereka juga disadarkan, supaya mereka mengerti tujuan Tuhan kenapa mereka sembuh dari bagian sakit yang mereka gumuli hari ini. Mereka lebih banyak menantikan Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan, lebih daripada mereka meminta kesembuhan. Karena dengan demikian kami percaya kesembuhan dan mujizat pasti terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, dan kami akan selesai dengan ibadah pada saat ini. Kami mau menerima berkat Tuhan dengan antusias, mengaminkannya karena itu adalah janji Tuhan buat kami. Mari buka tangan, sudah dikasih Tuhan. Percayalah kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Amin. Jadi kepala bukan ekor. Amin. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan sekarang kita latih diri terus. Kita ucap berkat, kepalkan tangan dua-dua ini. Katakan sama-sama 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak istrimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Di hadapan wajah kepadamu terimalah shalom, terima damai sejahtera, berlimpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya berkati, katakan sama-sama amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, shalom.
Haleluya. Berapa banyak yang cinta Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin.